Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, anak solih solihah, mari kita memulai pembelajaran hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah, hari ini kita akan belajar tentang surah At-Tin. Sebelum kita membahas tentang surah At-Tin, Ustazah mau nanya dulu nih. Pembelajaran yang lalu kita mempelajari tentang apa? Ya, benar. Kita belajar tentang surah Al-Adiyat. Ada yang masih ingat apa pokok-pokok isi surah Al-Adiyat? Wah, hebat. Ternyata anak solih-solihah masih ingat ya. Jadi pokok isi surah Al-Adiyat kemarin apa? Yaitu ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia yang ingkar dan sangat mencintai harta benda, bahwa mereka akan mendapat balasan yang setimpal dikala mereka dibangkitkan dari kubur dan saat ditampakkan semua apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi itu ya, semoga anak solih-solihah tidak melupakan pelajaran yang telah lalu. Baik anak solih-solihah, langsung kita masuk pada materi hari ini, yaitu bab 2 surah At-Tin. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah menonton video ini, diharapkan anak solih-solihah dapat memahami arti dan isi kandungan surah At-Tin. Yang kedua, anak solih-solihah diharapkan dapat mendemonstrasikan hafalan surah At-Tin beserta artinya. Semangat ya menghafalnya. Tahu buah apakah ini? Ya benar, buah tin. Hari ini kita mempelajari surah At-Tin. Ada yang sudah hafal surah At-Tin? Ya, mari kita membaca surah At-Tin bersama-sama. Diperhatikan hurufnya ya, tajwidnya, dan artinya, agar kita mudah dalam menghafal dan memahami surah At-Tin. Ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi bukit Sina. Wa hadzal baladil amin, dan demi kota Mekah ini yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil?
Alhamdulillah kita telah membaca surah At-Tin beserta artinya. Silahkan anak solih-solihah mengulanginya lagi hingga hafal ayat dan artinya. Lalu jika sudah hafal, silahkan kirim hafalannya ke Ustazah berupa video. Oke? Semangat ya. Nah, anak solih-solihah bisa juga menyetorkan hafalan suratin seperti ini ya. Arti perkata watini demi buah tin, wazaituni dan buah zaitun, seperti itu dan seterusnya ya sampai selesai. Mengenal surah At-Tin. Surah At-Tin yang terdiri dari 8 ayat, termasuk surah Makkiyah yang turunnya di Mekah. Nama surah At-Tin diambil dari ayat pertama yang berarti buah tin. Surah ke-95 dalam Al-Quran, diturunkan setelah surah Al-Buruj. Dalam surah At-Tin terdapat 4 sumpah Allah. Yang pertama, demi buah tin. Yang kedua, demi buah zaitun. Yang ketiga, demi bukit Sinai. Yang keempat, demi kota Mekah yang aman. Baik, selanjutnya yaitu isi kandungan surah At-Tin. Dalam surah At-Tin, Allah menjelaskan tentang yang pertama, kemuliaan manusia yang diciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan di antara makhluk lainnya. Yang kedua, namun semua makhluk pasti akan kembali menjadi makhluk yang paling buruk saat kematiannya, kecuali manusia yang beriman kepada Allah. Yang ketiga, janji Allah tentang pahala yang tak terputus bagi manusia yang beriman dan berbuat kebajikan. Sebaliknya, manusia yang berperangai buruk dan enggan berbuat baik, maka baginya balasan yang setara dengan apa yang telah mereka perbuat, dikembalikan dalam keadaan serendah-rendahnya. Yang keempat, melalui surah At-Tin, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan tentang keadilan Tuhan di hari pembalasan, hari yang sebagian manusia yang tidak beriman mendustakannya. Padahal pada hari itu pula Allah Sang Maha Adil, pemberi penghakiman. Jadi surah At-Tin mengajarkan kita bahwasanya Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sebagai bukti bahwa manusia makhluk yang sempurna adalah manusia diberi akal, hati, dan nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk tubuhnya pun melebihi keindahan bentuk tubuh makhluk lainnya. Demikianlah Allah mengingatkan kepada manusia akan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya. Semua itu harus selalu diingat manusia agar tidak terjerumus dalam kehinaan. Orang-orang yang selamat dari kehinaan adalah orang yang beriman dan senantiasa beramal soleh. Mereka akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kesenangan. Qimitul mar'i biqadri ma yuhsinuhu. Nilai seseorang itu tergantung kebaikan yang telah diperbuatnya. Semoga kita semua selalu melakukan hal positif. Untuk tugas hari ini, yang pertama, menghafal surah At-Tin dan artinya. Boleh mengartikan secara per ayat atau secara per kata. Tugas kedua yaitu menulis surah At-Tin pada halaman 24 di buku paket Al-Quran Hadis. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan. Akhir kata dari Ustazah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.